Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Reza Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tugas remedial Bahasa Indonesia. Saya membawakan materi dari semester 1. Bab pertama, bab 1 yaitu laporan hasil percobaan atau teks LHP. Laporan hasil percobaan adalah jenis teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Tujuan teks LHP adalah untuk memberikan informasi penelitian yang belum diketahui oleh publik. Pernyataan umum, yaitu bagian ini berisi latar belakang atau pengantar percobaan yang akan dilakukan. Tujuan percobaan, bagian ini berisi tujuan yang dilakukan percobaan. Alat dan bahan, bagian ini berisi alat dan bahan yang digunakan selama proses percobaan. Di sini ada langkah kerja, kesimpulan, dan hasil percobaan. Yang pertama, langkah kerja. Bagian ini berisi urutan langkah kerja sebagai pedoman percobaan. Kedua, ada hasil percobaan. Bagian ini berisi hasil akhir percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulannya, bagian ini berisi simpulan yang dihasilkan dari percobaan yang dilakukan. Di sini ada unsur kebahasaan teks LHP. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang di dalamnya terdapat dua pebra atau kata kerja atau lebih dalamnya satu kalimat. Contoh pebra yaitu menulis, berjalan, terjatuh, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, Dina memukul lonceng rumah sangat keras dan membuat banyak orang kaget. Yang kedua ada kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk mengacu pada satu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Di antaranya yaitu dia, ia, mereka, itu, tersebut, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Di sini juga ada istilah teknis. Istilah teknis yaitu sebuah istilah yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam satu bidang profesi. Contohnya yaitu bidang biologi, silem atau opidu. Imperatif atau kalimat perintah adalah kalimat yang bersifat memerintah atau memberi komando. Contohnya itu simpan gelas berisi air di atas meja, kemudian letakkan ke dalam gelas secara serong. Penggunaan kata bilangan adalah kata yang menunjukkan jumlah bahan atau alat yang digunakan dalam satu percobaan. Contohnya yaitu pisau 1 buah, sendok 2 buah. Di sini bagian bab 2 yaitu teks pidato. Teks pidato yaitu teks yang memaparkan suatu informasi secara persuasif, bertujuan untuk memengaruhi pendengar dan biasanya dipendengarkan di depan khalayak. Di sini ada jenis pidato yaitu sebagai berikut. Ada juga struktur teks pidato. Di sini juga ada struktur teks pidato yaitu isi pidato, penutup pidato, dan salam penutup. Di sini juga ada penggunaan kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah suatu hal yang membedakan teks pidato dengan teks-teks lainnya. Pidato pada hakikatnya adalah teks lisan yang disampaikan di hadapan khalayak. Contohnya, yang saya hormati kepada SMP 12127 Bapak Tio, yang saya hormati para Bab 3 cerita narasi atau inspiratif. Pengertian cerita inspiratif adalah suatu bentuk proses yang bertujuan untuk memberikan informasi, motivasi, dan kebaikan kepada banyak orang secara inspiratif. Biasanya berdasarkan pengalaman seseorang. Di sini juga ada karya sastra yaitu puisi, proses atau cerita, dan drama. Ciri-ciri teks cerita inspiratif yaitu sebagai berikut.
Dan juga ada struktur teks cerita inspiratif, yaitu orientasi, insiden, atau interpretasi. Konjungsi temporal adalah penanda urutan waktu atau kata hubung yang bertujuan untuk menghubungkan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Di sini ada contoh konjungsi temporal sederajat, yaitu kemudian, lalu, sesudahnya, dan selanjutnya. Yang kedua ada contoh konjungsi temporal tidak sederajat, yaitu sampai, sejak, sedari, sewaktu itu, seraya, dan lain sebagainya. Bentuk lampau mendefinisikan kata sudah sebagai telah jadi dan terdahulu atau menyatakan perbuatan yang terjadi. Berikut beberapa perbedaan sudah dan telah, yaitu cukup sekian, cukup sampai di sini, dan sedangkan tidak. Verba mental adalah kata kerja yang mewujudkan perilakunya tidak terlihat secara tertulis. Contohnya sebagai berikut. Di sini juga ada pronomina persona, yaitu kategori orang pertama. Tunggal, saya, aku, dan hamba. Jamak, kami, kita. Kategori orang kedua. Tunggal, anda, kamu, kau. Jamak, kalian. Kategori orang ketiga. Tunggal, beliau, ia. Jamaknya, mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.